Harapan Bapak apa terhadap kelas ini? Silakan Pak. Nggak kedengeran apa? Bentar, Apa suara. ngomong bapaknya belum ngomong? Bapaknya belum ngomong ya? Belum. Ayo Pak, Maaf, silakan. mohon Mbak Gayatri bisa Ya. diulangi pertanyaannya. Oke. Jadi, apa harapan Bapak hari ini? Sebelum kita kan akan meluangkan waktu 75 menit. Apa harapan Bapak saat ini? Terhadap sharing saat ini. Untuk bisa menjadi bermanfaat bagi yang saya guna. Iya. Nggak usah hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil aja. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mbak Dayu bisa dengar ya? Oke. Tadi Halo. Mbak Dayu bisa dengar ya? Bisa Ya. Ibu. Sekilas bermanfaat, mungkin tidak hanya langsung dari yang besar, tapi dari yang kecil terlebih dahulu. Oke, good, very good. Thank you, Pak. Sekarang kita ke peserta berikutnya. Please share siapa yang memilih angka berikutnya. Silakan langsung open mic aja nih. Malam Bu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Atira Bu dari PT MKO Jakarta. Kebetulan saya profesinya sebagai sales di MKO Jakarta. Nah, kalau untuk saya sendiri sih saya memilih angka 2022 Bu. 2022. Tell me about 2022 menurut dirimu ya. Di 2022 ini alhamdulillah akhirnya saya menemukan orang yang saya cari. Alhamdulillah. Ya. Terus gimana? Berseri-seri ya. Terus di tahun 2022 ini alhamdulillah hal-hal yang saya inginkan sedikit demi sedikit mulai terlihat Bu hilalnya. Jadi udah mulai tercapai sedikit. Semoga menular buat semuanya hari ini ya. Oke, kebaikan, semangatnya, dan apa yang kamu dapetin juga hari ini. Dan di tahun yang kamu pilih ini, oke. Ya. Terus untuk kamu harapannya tadi seperti itu ya. Nah ini udah dapet nih. Terus masih punya harapan lain nggak? Masih ada sih Bu. Jadi saya sih pinginnya lebih mengenal lagi diri saya sendiri karena di 2 tahun belakang itu saya merasa ada hal-hal yang berubah. Yes, good. Berarti get to know yourself ya. Oke. Nah ini karena waktunya kita tidak banyak, saya berterima kasih untuk yang sudah share. Nah satu lagi nih ya, boleh ya? Satu lagi ya, teman kita satu lagi, ayo share. Satu lagi sebelum kita beranjak, sebelum saya lanjutkan. Please, one more. Siapa lagi yang mau share? Terima kasih. Ini ada yang beberapa yang masuk di chat mungkin. Oke. Dibacakan ya sebentar. Oke, dibacakan ya. Oke, tahun 2000. Saat itu pertama merasakan menjadi seorang ayah. Tahun 98, di sana saksi sejarah perjuangan mahasiswa. Yes, betul. Ya, oke. Nah, karena kita waktunya juga nggak panjang, aku senang sekali ini kita udah mulai interaktif. Jadi maksudnya gini, kenapa saya memilih menuliskan tahun-tahun ini? Nah, ini adalah permainan tentang rasa dan memori. Kenapa? Ngapain sih kok aku belajar tentang rasa? Kan kita mau self di sini ya. Tapi sebelum kita beranjak ke yang hal-hal lain, kita harus tahu dulu. Ada momen di mana rata-rata orang selalu memilih adalah saat-saat terbaik. Ya kan? Jadi kecenderungan setiap orang akan memilih yang terbaik ya. Di antara memori terbaik tentu ada juga memori yang buruk. Nah, apa gunanya kita membicarakan memori dan rasa ini? Pada saat kita sedang ingin melakukan penjualan nantinya, pada saat kita ingin sedang berprestasi, rasa ini sangat mempengaruhi kita. Jadi coba nanti diteliti masing-masing dari peserta di sini
Dari kebanyakan, gak usah jauh-jauh deh, setahun ini itu apa yang kalian rasakan? Lebih banyak positifnya atau negatif? Jika lebih banyak negatif, create lebih banyak kebahagiaan sendiri. Kalau belum bisa, mungkin nanti kita bisa bicarakan di next step apa kebutuhan-kebutuhan kalian, bisa di-sharing dengan Mbak Dayu atau di chat mungkin ya, apa saja yang kalian inginkan untuk supaya bisa lebih banyak memori-memori bagus. Karena untuk berprestasi kita perlu lebih banyak mengingat kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Satu lagi peringatan tentang rasa. Ketika kita sedang tidak suka pada suatu hal, jangan taruh energi terlalu besar terhadap hal tersebut. Karena berarti kita memberikan energi terlalu besar sehingga akhirnya yang hal tidak kita suka akan terjadi lebih sering dibandingkan dengan hal-hal yang kita suka. Kuncinya apa? Bicarakan hal-hal yang Anda suka dengan lebih positif, dengan lebih semangat, dengan lebih berapi-api. Kalau kita berbicara tentang hal yang tidak kita suka lebih sering, otomatis akan lebih sering terjadi. Kita kayak ada perangkap di situ, ya. Oke. Kalau mau ada pertanyaan, mungkin boleh 1-2 untuk yang cerita tentang rasa ini sebelum kita beralih ke topik berikutnya. Silakan. Ini rekan-rekan ada yang mau mengajukan pertanyaan dulu terkait rasa. Apa gunanya rasa untuk kita bisa berprestasi dan terus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menularkan energi positif bagi sekeliling atau lingkungan kita. Jadi kita harus lebih meningkatkan ini ya Bu ya. Awareness, kesadaran. Kita harus sadar kita ini sedang berada di fase negatif atau positif. Ketika banyak kejadian-kejadian buruk di sekeliling kita kecenderungannya adalah menyalahkan dari luar. Keadaan. Iya, keadaan. Oke, dari luar itu memang banyak, tapi kita sendiri kan sebagai suatu center. Kita ini adalah ciptaan yang sudah diberikan energi atau nur sendiri untuk bisa bercahaya juga. Justru kita ini membawa kebaikan atau keburukan. Tanya lagi pada diri kita. Oke? Salah satunya adalah belajar tentang diri adalah, aku lebih banyak menyebar kebaikan, kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, atau apa? Ask yourself dalam hati. Oke? Ya. Sekarang next step. Kita lanjut ya. Nanti monggo itu silakan diresapi, nanti bahan-bahannya ada dari Mbak Dayu. Nah, selama 3 tahun ini, apa yang sudah kita investasikan terhadap diri kita atau kehidupan kita? Ya, kita bisa melihatnya di sini, sudah menginvestasikan apa saja. Di sini ada apa yang kalian pelajari, masalah apa yang sudah diselesaikan selama 3 tahun terakhir ini. Kita dipaksa untuk bisa lebih sering tinggal di rumah, lebih sering untuk menghadapi keluarga kita, lebih sering untuk dihadapkan pada apakah kalian misalnya punya masalah problem keuangan. Kita mungkin kebanyakan orang kadang-kadang gini, kayaknya gajiku kurang, kayaknya penghasilanku kurang, kayaknya prestasiku kurang. Tanda kurang ini itu sebaiknya diarahkan kepada kenapa, ditanyakan kepada kenapa. Masa 3 tahun terakhir ini adalah sewaktu kita pandemi adalah masa yang terbaik kita evaluasi. Karena kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah di dalam kehidupan, trauma-trauma pribadi, masalah rumah tangga, masalah dengan pasangan, masalah dengan orang tua, masalah dengan pekerjaan. Ini ya, banyak orang menghindari untuk menyelesaikan masalah dengan lari kepada kesibukan. Artinya, kesibukan dan pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk prestasi, tapi untuk melarikan diri dari masalah kita. Hasilnya gimana kalau lari? Gimana tuh Mbak Dayu? Hasilnya kurang maksimal ya, karena masih fokusnya pecah mungkin ya, antara mau mengejar apa yang dikerjakan sekarang sama permasalahan yang belum selesai. Iya, artinya kita di sini ada resistensi atau menolak untuk melihat bahwa kita punya problem. Kadang-kadang kita ada menunda untuk membereskan masalah. Kalau kita tidak membereskan terus kita melarikan diri, itu akan semakin menjadi bertumpuk semua. Pada suatu masa tiba-tiba di masa pandemi, tahu-tahu jadi nggak punya tabungan,
Tahu-tahu jadi kehilangan pekerjaan. Apakah ini salah dari luar? Ada sih pengaruh. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan sebelumnya. Gitu kan. Nah, investasi buat diri sendiri maksudnya adalah sekolah atau uang-uang yang kamu investasikan buat diri kamu sendiri. Ilmu misalnya, mencoba hal baru, mencoba usaha baru, terus mungkin kursus atau pengetahuan yang skill baru. Jadi di topik yang kedua ini, sudah berinvestasikah bagi dirimu sendiri, atau kita investasi, atau kita taruh duit kita banyak-banyak untuk melarikan diri dari masalah? Apakah yang kita lakukan itu? Mungkin ada yang mau tanya, silakan langsung. Kalau ada yang mau tanya silakan bisa open Langsung mic. kan di chat boleh, mau Di chat ngomong boleh. boleh. Silakan, biar semuanya pada denger nih. Karena biar kita bisa berbagi pengetahuan kita dan kondisi kehidupan kita adalah sumber ilmu pengetahuan buat orang lain. Ayo silakan, udah ada yang masuk belum? Oh, belum ada. Ini berarti kalau Belum ada, misalkan selama 3 tahun ini kemarin kita nggak memanfaatkan untuk evaluasi, sayang banget ya. Padahal itu bisa sebagai waktunya kita tuh paling nggak berhenti sejenak untuk evaluasi sebenarnya yang udah kita lakukan tuh apa aja ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya 3 tahun kemarin tidak banyak yang kita berubah, artinya itu kan kita kan disuruh banyak di rumah. Di rumah itu ibaratnya kita masuk ke dalam kepompong, ya kan? Kepompong itu adalah masa kita proses untuk jadi kupu-kupu. Kesel misalnya, lebih banyak kesel, lebih banyak tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau memang sudah banyak investasi buat diri kalian sendiri, alhamdulillah, gitu kan? Karena nantinya insya Allah di beberapa bulan berikutnya kita akan mulai panen di tahun 2022 ini, ya. Oke, berarti kita ke next aja ya. Kita ke next ya. Oke, berarti ini next. Nah, jadi kalau dalam mengejar cita-cita, ini ada yang namanya kita, kamu, aku, gitu ya. Ini sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada yang cita-cita, tujuan kamu yang biasanya dia posisinya lebih besar daripada kita. Nah, di gambar ketiga itu ada kita, aku, kamu, kita jauh lebih kecil. Jadi artinya apa? Kita yang harus menyesuaikan diri untuk bisa mengejar ini. Itu next ya. Ya, oke. Yang kedua, kamu, kita, aku, dan cita-cita mempunyai tujuan. Tujuan kita itu sama besarnya. Sama besarnya ini orang-orang seperti apa? Yang artinya sudah punya fasilitas, mungkin didukung, dipermudah hidupnya, sehingga kamu dan cita-cita bisa lebih mudah, ya. Ya, tapi kan tidak semua dari kita beruntung seperti ini, tentunya ya. Nah, yang ketiga, coba silakan Bayu. Yang ketiga ini aku ngambilnya gambarnya sejajar yin yang itu adalah satu kesatuan. Jadi maksudnya kehidupan ini kita ada putih, ada hitam, dicampur menjadi abu-abu. Kehidupan itu tidak ada yang selalu benar dan salah, tapi blended ya. Di sini kamu dan cita-cita, aku, kamu, kita itu menjadi satu, tapi kita udah tahu purpose-nya. Nah, kita termasuk yang mana? Berada di pekerjaan yang sekarang itu karena memang sudah purpose-nya, karena memang hidupnya sudah dipermudah, atau memang masih jauh, ya kan? Kalau kamu atau kita semua menjalankan pekerjaan di mana kita di situ kurang merasa puas, mungkin ini memang cuman batu lompatan, ya. Kita harus sadar aja, kita lagi ngapain? Kenapa sih hasilnya nggak terlalu maksimal? Karena kalian belum optimal merasa memiliki daripada pekerjaan tersebut, ya kan? Karena kalian cuma memakai pekerjaan ini untuk sebagai alat untuk next step, ya. Nah, bukannya itu bukan sesuatu yang buruk juga, tapi kita kan harus fokus ya, gitu. Nah, ini ada hubungannya kamu dan cita-cita itu di sini. Oke, next. Nah, ini kita untuk yang pada tanya, misalnya dalam waktu 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, kemanakah waktumu selama 24 jam? Selama seminggu. Aku kasih contoh seperti ini. Bagan ini bisa membantu kita mereview diri sendiri.
Apa yang sudah kita, mohon maaf aku mau tanya Dayu, di sini suara bagus ya? Nggak berisik ya? Aman. Terdengar. Ya, soalnya di luar kita ada acara. Oke. Masih bukberan. Jadi ini jam-jam ini adalah membantu kita evaluasi. Kita ngapain aja. Senin, Selasa, Rabu ini ya. Terus kemudian kalau kita melihat terlalu banyak waktu kita yang sebenarnya kosong, digunakan tidak penting, this is very important. Boleh aku bikin minta siapkan kertasnya dan ini aku minta sharing di sini. Aku minta sharing. Okay. Mungkin yang tadi sharing udah gantian yang lain. Jadi siapkan kertas sama alat tulisnya dulu ya Bu ya. Iya, kalau nggak open mic aja langsung kayaknya aku banyakan sibuk di mana deh gitu. Jadi kayak ini sangat tricky ya. Kelihatannya gampang, tapi berapa jam kita pegang handphone, berapa jam kita sama anak kita, berapa jam kita sama pasangan kita, berapa jam kita buka rencana buat pekerjaan kita. Oke, silakan siapapun, monggo silakan. Jadi dalam hal pembagian waktu ini ada 2, goals kerja dan goals hasil. Goals kerja itu artinya kita membuat rencana untuk kita bekerja, tapi kan berbeda dengan goals hasil. Nah, kelihatannya ini sederhana banget bikin seperti ini. Kita mulai dari anak TK mungkin atau SD ya. Apakah kita sudah membuat rencana? Dan kita mematuhi apa rencana kita di sini. Itu biasanya buat performance ya, kayak kemarin Kamis aku janjinya mau nelpon, misalnya mau kontak berapa orang, mau meeting berapa orang, apakah kita sudah strict to plan? Jadi kalian bisa goals rencana ya, mematuhi goals rencana. Goals rencana itu harus sifatnya fleksibel. Oke, Kamis gue nggak terpenuhi nih misalnya, saya tidak terpenuhi nih untuk bertemu dengan sekian banyak orang. Berarti hari Jumat harus saya balas. Goals rencana itu, goals kerja itu sifatnya fleksibel, tapi goals hasil kan harus fix dari bosnya, dari supervisornya. So, please make this, catat dan review setiap minggu. Oke, silakan sharingnya. Silakan rekan-rekan yang udah menuliskan atau bisa langsung sharing aja. Saya tunggu mau tanya-tanya soal waktu dan investasi. Ini investasi juga ya. Goals kerja dan versus goals hasil. Kadang kalau misalkan belum ditulis itu kita nggak tahu kemana aja waktu kita udah dihabiskan ya Bu ya. Iya betul, karena kan kadang-kadang kita, gue nggak achieve misalnya. Kenapa saya nggak achieve ya? Karena memang kita waktu itu goals kerjanya nggak sesuai gitu. Goals kerja itu kan lain sama goals hasil. Tapi goals kerja itu perlu, ya kan kita harus punya plan A, punya plan B, gitu kan, hal tercapai. Dan ini bikin nggak semangat. Misalnya banyak kita fail nih melakukan. Senin fail. Fail itu artinya tidak melakukan apa yang kita sudah rencanakan. Selasa juga begitu. Rabu juga begitu. Kamis udah nggak semangat jadi. Karena nggak action kan. Ya kan? Nah, kalau nggak action, kita balik lagi. Ada apa dengan saya? Apa rasa saya selama ini? Kenapa jadi nggak action gitu ya? Dievaluasi lagi. Iya, dievaluasi lagi. Oke. Saya tunggu. Ini rekan-rekan mungkin ada yang langsung sharing aja. Ayo langsung sharing siapa aja. Atau kalau belum ada yang lain yang tadi sudah sharing mau sharing lagi. Nice, gitu kan. Sharing is caring. Kita memberikan rezeki banyak dengan kita sharing, ya kan? Silakan, mungkin kembali kepada Pak Kori atau yang lainnya, monggo. Malam Mbak Morisa, Mbak Dayu. Selamat malam, Pak Andi. Ya. Pak Andi ya? Iya betul Ibu. Mas Andi Bu. Mas Andi. Oh iya, ya deh aku panggil Adek deh atau Ya. Mas Andi. Mohon maaf saya masih belum clear nih untuk yang slide ini nih. Saya mungkin bisa dibantu menjelaskan lagi nggak ya? Masih belum clear saya. Oh gitu. Jadi gini, kita ini kan
setiap hari waktu tidak akan pernah kembali, ya kan? Oke. Dari tadi sebenarnya yang kita bicarakan sudah investasikan waktu kita kemana aja. Nah, kenapa kita nggak punya agenda gitu kan? Ini adalah agenda. Ketika orang pengen punya kesuksesan, nggak usah punya kesuksesan deh. Sekarang saya ngomongin soal kita personal dulu ya. Personal tuh. Selama seminggu itu pada ngapain aja gitu loh. Kita luangkan waktu misalnya buat pasangan kita, buat anak kita, buat orang tua, buat jam kerja, itu bisa terlihat di sini. Buatlah bagian ini. Jadi isinya kan nggak cuma kerja doang kan. Di situ kayak ada, misalnya nih buat yang belum nikah, saya nggak tahu nih di sini banyak yang udah nikah atau belum. Banyak yang udah nikah atau belum sih? Belum, Banyak Bu. yang belum. Oh, ya. Waduh. Promosi nih ceritanya ya. Oke. Jadi gini, pembagian waktu ini penting banget karena selama Senin sampai Minggu ini kita ngeluangin waktu buat siapa dan apa. Kok kayaknya banyakan aku main handphone sih misalnya main game gitu ya. Terus waktu istirahatku kok cuma tidur aja ya. Tidak ketemu dengan orang-orang yang bermanfaat lebih banyak buat kita gitu ya. Nah di slide selanjutnya ada nih, coba kasih Mbak siapa Dayu. Nah ini kan ada nih, kita meluangkan waktu dengan siapa aja. Nah waktu yang tadi tuh koneksinya ke sini. Terus kita tanya kenapa kita belum mencapai salesnya. Nah di sini goals kerja juga masuk di sini. Waktu kita sama setiap orang 24 jam. Ya kan? Gitu. Digunakannya buat apa aja. Ini bisa diganti loh, fleksibel loh. Kita nih dikasih 24 jam setiap hari. Aku gak bisa Bu, katanya. Beberapa orang kayak saya harus begini, saya harus begitu. Gak ada, semua fleksibel. Ya, kita bisa menentukan. Kalau misalnya kita mau belajar malam, ya tidurnya mungkin lebih malam ya gitu. Mau belajar ilmu baru, kita luangkan waktu. Kita mau belajar produk baru, kita luangkan waktu. Kalau nggak punya agenda, gimana kita mau sukses, ya kan? Gitu. Kenapa ya aku nggak sukses 2 minggu ini? Oh, agendaku bolong-bolong. Gimana Mas yang tadi nanya? Sudah cukup jelas belum? Kenapa ini penting banget? Ini simpel loh. Anak SD ini punya loh di apa? Ya nggak? Yang sudah punya anak atau belum ya? Yang pernah jadi anak-anak deh. Sudah lupa nih. Please ya. Kita hidup dengan yang simpel-simpel. Nggak usah kita mikir goalsnya yang gimana. Tapi kalau kita nggak punya agenda, ini waktu kita nih lari, nggak pernah balik lagi. So make ini setiap minggu, sebelum minggu itu kita udah bisa planning. Minggu ini aku mau ngapain? Mungkin kalian mau ada jadwal buat buka puasa bersama, lebaran. Kan diantara itu kan ada waktu-waktu kerja, terus ada waktu-waktu buat deadline, terus di sini waktu-waktu bergadangnya. Masa sih nggak punya agenda? Waktunya nanti habis gitu aja. Kita udah masuk mau bulan ini nih, kita udah mau masuk nih, ya kan? Bagaimana? Bisa cukup dimengerti dengan siapa kita meluangkan waktu dan buat apa? Gimana Mas? Oke, sudah clear sih Bu. Coba teman-temannya yang belum clear, ini penting banget sih. It's very easy dan harus dilakukan. Gak cuma siapa aja, ini semua harus perlu. Ya. Nah, adakah pertanyaan berikutnya? Silakan Mas, nggak apa-apa lanjut. Kita masih ada waktunya nih. Silakan untuk yang mau bertanya. Mungkin dari rekan-rekan saya. Ini kalau udah dibikin jadwal, misalkan terus akhirnya kan tadi dibilang Ibu Morisa bilang kan fleksibel ya, misalkan tidak tercapai gitu ya, misalkan kita pilih misalkan di waktu berikutnya begitu ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan nggak tercapai terus, takutnya kalau misalkan terlalu fleksibel, apa nggak nanti kita malah jadi kayak ngegampangin gitu Bu? Sebenarnya fleksibel di sini menurut kan tadi aku bilang goals kerja itu kan fleksibel. Artinya kalau kita ini ya kita harus plan A plan B kan gitu.
ya harus tetap dilakukan gitu, bukannya berarti fleksibel. Ini kan latihan kedisiplinan gitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya aku kemarin nggak tercapai nih gara-gara apa, ya kan waktunya udah lewat gitu kan. Fleksibel tuh maksudnya gini nih ya, saya jelasin dulu. Fleksibel itu artinya gini. Misalnya seseorang janjian mau ketemu kamu untuk presentasi ya, Mbak siapa namanya? Dayu. Sorry. Oh, ini Mbak Dayu ya, oke. Iya. Ya. Jadi gini, kita mau ketemu seseorang, dia waktunya cuma bisa hari Kamis, tapi kita waktunya adanya hari Senin. Fleksibel itu artinya gini Mbak Dayu, kita itu bersedia memindahkan itu, gitu kan. Fleksibel itu artinya bukannya kita tidak bekerja, artinya kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Fleksibel itu lentur artinya itu. Jadi bukan berarti kita nggak disiplin gitu. Karena disiplin juga belajarlah untuk berpikir fleksibel gitu. Misalnya nih, ini banyak ya kasusnya. Contoh deh misalnya kita di restoran nih. Aku punya contoh hari ini. Misalnya gini, kita misalnya melayani gitu kan, melayani. Dan misalnya tuh biasanya tutupnya restorannya jam 9 gitu kan. Tapi si pelanggan ini belum pulang dan dia baru dari kayak 8:30 gitu. Dan mereka kayak masih keep ordering makanan. Kita sebagai orang yang kaku ya, akan mengatakan bahwa kita tutup jam 9 dan tidak ini lagi. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa itu adalah peluang untuk membesarkan omset, tentunya kalian akan lebih fleksibel kan? Tidak mungkin mengusir tamu begitu saja. Ya kan? Betul. Jadi maksud saya fleksibel itu artinya ya dalam masalah pembayaran untuk klien, kita tuh harus belajar untuk fleksibel. Karena orang membeli itu karena suka sama kita, ya kan? Orang membeli suka sama kita, sama pelayanannya gitu. Fleksibel itu artinya kalian juga mampu harus berpikir, jangan kaku. Mereka itu harus dilayanin, bukan untuk mengikuti kekakuan kita gitu loh. Kita yang harus belajar fleksibel dan itu akan membesarkan omset dan orang akan lebih suka manggil kita lagi untuk beli barang yang sama. Misalnya masalah tempo pembayaran, pinter-pinter supaya mereka bisa membayarnya di awal, DP-nya nih harus gede nih. Ya kalian kan harus pinter-pinter, fleksibel menyenangkan hati. Gitu maksudnya. Jadi ngerti kata fleksibel ya? Yes. Ini jadi lari nih, tapi sebenarnya kalau gini loh, kita mematuhi mematuhi peraturan boleh, tapi kalau kita nggak fleksibel, kamu nggak bisa dapetin apa yang punya goals-nya. Jadi gagal. Tujuannya adalah goals-nya, bukan tujuannya untuk bisa mengikuti strict to the point, right? Saya pengen strict, oke, kamu pengen dapetin goals hasil atau pengen strict ngikutin jadwal? Jadwal ini sifatnya fleksibel. Waktu ini mau digunakan seperti apa? Mungkin kita mengurangi waktu-waktu tidur kita kadang ketika itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita mengurangi waktu tidur itu buat kerjaan, buat keluarga, atau buat apa. Fleksibel tuh gitu maksudnya. Kita bukan robot. Oke? Betul Ibu Marisa. Kadang-kadang orang pengen ngebeli sama kita, tapi mereka kesel karena kita tuh nggak human, kurang manusiawi menghadapi mereka. Itu banyak sekali. Dan kita akan kehilangan pelanggan banyak seperti itu. Manusiakan mereka. Gimana caranya bisa confidence? Jangan pikirkan diri sendiri, tapi pikirkan apa yang mereka butuhkan. Kita menjual itu, kita apa yang mereka butuhkan. Bukan karena gue punya goals gede nih, harus tercapai penjualan sekian omset. Ketika kita pakai itu di hati kita nggak bisa surfing gitu kan. Tapi kalau kita, apa yang bisa saya bantu? Semoga dia bisnisnya bisa lebih besar lagi. Oh, dia butuh produk saya. Gimana caranya kita meng-create supaya dia jadi butuh ke kita? Ya kan? Itu fleksibel. Siap Bu Marisa. Nyambung ya? Nyambung ya? Oke. Connect to apa? Mungkin ada lagi atau kita mau next? Oh, belum ada pertanyaan lagi Bu. Ini belum ada ya. Mau di next dulu saja. Oke, ini tadi udah ya. Oke, ini jangan di next dulu. Sebentar balik dulu. Jadi di sini, ini kan ada orang-orang terdekat kita ya.
dengan siapa orang-orang terdekat kita itu yang akan membuat apakah semuanya berhasil atau tidak. Ya, di sini ada data orang-orang baru. Usahakan untuk selalu punya kenalan yang berbeda-beda profesi. Karena kan kita kalau di bidang sales and marketing itu kita dengan orang yang beda-beda profesi kita bisa belajar banyak hal dan jadi lebih fleksibel lagi. Nah, itu lagi balik lagi ke situ. Karena fleksibel itu akan banyak orang senang sama kalian, akan orang banyak senang datang lagi, akan ada orang senang beli lagi. Be fleksibel, menyambung topik daripada Pak Sus di minggu lalu tentang kenalan baru, buatlah kenalan dari berbagai profesi. Karena dari beda profesi ini, mereka akan punya kenalan-kenalan yang nanti akannya jadi punya pelanggan kita lagi, oke? Keep open mind, oke? Nah, ini ada yang nanya nih, Mbak Dayu. Ya. Dari Pak Andi ya. Aku belum kelihatan. Malam Bu Morisa dan Mbak Dayu mau tanya, apakah ada ukuran untuk prosentase dari diagram yang disajikan? Oke, jadi diagram yang saya buat ini adalah hanya sebagai contoh, bukan acuan yang bisa kalian gunakan. Ya, itulah saya orang yang sangat fleksibel. Jadi gini, kebetulan mungkin gini ya, saya orang yang sangat fleksibel, artinya ini bebas sebenarnya gitu. Saya tidak mengajarkan ini strict gitu ya. Justru saya lebih suka sharing ketika kalian juga bisa berpikir kreatif. Untuk sebagai tips-tips bagi orang sales dan marketing, kita harus kreatif, ya kan? Waktu ini bisa berubah setiap saat. Buat keluarga minggu ini lebih banyak, minggu depan tiba-tiba lebih banyak untuk lebih banyak orang baru, tiba-tiba lebih banyak presentasi, tiba-tiba lebih banyak buat sahabat. Kehidupan kita tidak ada yang sama setiap hari. So, tidak ada panduan khusus. Saya mengajak kita untuk berpikir kreatif, untuk bisa mencapai goals-goals baru, ya. Supaya kita refresh. Manusia itu diciptakan bukan robot. Jadi supaya kalau kita keluar dari kekakuan itu, kita akan bisa menciptakan produk-produk baru, cara-cara baru mendekati orang lain. Jangan pikirkan, aku harus begini. Harus begini kenapa? Harus ada alasan yang tepat, ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Gimana Pak Andi untuk jawabannya? Kalau masih kurang, boleh silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, clear sih Bu sebenarnya. Jadi fleksibel disesuaikan dengan goals kita ya sebenarnya ya. Betul, ya. Goals kita minggu ini apa? Yes. Goals kita minggu depan apa? Gitu. Yeah. Oke, terima kasih Bu Morisa. Sama-sama. Ya, jadi goals ini dalam kehidupan kita itu kan bukan cuma untuk bisnis aja. Jadi semuanya ada. So timeline ini atau garis waktu ini ya kita harus punya agenda kita. Mau pakai iPad kayak, mau pakai handphone kayak, mau pakai apa. Kalau kita nggak punya, tahu-tahu waktu udah habis dan kalian tidak. Karena kalian artinya tidak punya rencana terhadap kehidupan kalian sendiri. Seperti itu. So kita kehilangan banyak hal, ya kan? Gitu, termasuk prestasi dalam dunia kerja dan kemampuan untuk bisa dipercaya orang lain. Kenapa? Karena kita nggak invest buat diri kita sendiri, ya. Gitu. Oke, next, Mbak Dayu. Kita masih punya berapa menit ya, Mbak Dayu? Mungkin sekitar jam 9.20 ada sesi foto dulu Bu Morisa. Baru nanti kalau memang untuk teman-teman yang mau lanjut masih bisa tetap stay di sini. Cuman kalau memang ada teman-teman yang ada keperluan bisa mungkin meninggalkan untuk sesi ini terlebih dahulu setelah foto. Oke. Jadi sebenarnya aku juga nggak banyak-banyak di sini karena kita mau sharing aja. Oke, ini teks yang berikutnya ya. Ini ada self talk yang sehat dan self talk yang buruk ya. Yang merah itu yang buruk, yang putih yang baik. Artinya apa? Self talk itu adalah apa yang kamu bicarakan dengan dirimu sendiri. Kan tadi judulnya adalah kita mengenal diri sendiri.
Kalau kita lebih banyak mengata-katain untuk diri kita sendiri dengan kata-kata yang buruk. Ya contohnya gini deh, doain aku ya nggak macet. Nah ini kita menggunakan kata-kata negatif, ya kan? Doakan aku ya biar nggak macet. Ya doakan aku biar lancar, ya kan? Jadi permainan self-talk atau healthy self-talk ini gunakan setiap hari. Ini yang disebut dengan self-hypnosis atau menghipnosis diri kita sendiri. Setiap hari kita menghipnosis diri kita sendiri. Jangan takut dengan yang gendam, yang di luar segala macam. Kita sendiri udah hipnosis diri kita sendiri setiap hari. Dengan acara TV, ya. Dengan iklan yang Anda lihat di YouTube, dengan iklan yang Anda lihat di sosial media, dengan apa yang Anda lihat di TikTok, whatever it is, sosial media itu sangat penting. Aku di sini bicara bukan cuma berbicara kepada diri sendiri, tapi apa yang kamu masukin setiap hari kepada pikiran kamu. Itu adalah jenis hipnosis, ya kan? Hipnosis itu bukan yang dilakukan oleh seorang terapis seperti saya aja. Kita semua memasukin apa aja ke dalam isi kepala kita. Berapa acara TV yang kita lihat? Berapa acara apa saja yang kita tonton setiap hari? Postingan siapa aja yang kita baca setiap hari. Ini balik lagi ke investment yang tadi ya. Nah, kok aku belakangan ini banyak sedih ya misalnya gitu. Nah, kalian selama 2 minggu terakhir itu banyak nonton apa, bergaul sama siapa, acara TV apa, atau yang mungkin tertidur dengan acara-acara tertentu yang itu masuk ke alam bawah sadar. Pada saat kita sedang beristirahat, ngantuk dan lain sebagainya, itu kalian tuh masukin hal-hal negatif dan positif itu lebih cepat masuk. Hipnosis itu adalah seperti itu. Ketika kita sedang dalam keadaan state tenang, itu masuk semuanya. So, apa solusinya? Solusinya adalah coba lihat apa yang kita tonton. Misalnya kita cuma nontonnya yang tontonan berita-berita, mohon maaf nih ya, misalnya berita-berita yang pembunuhan gitu ya, atau berita kesadisan atau apapun itu, diganti deh. Apa sih yang kita pengen belajarin sekarang? Kan kita nggak nonton aja, kita udah lihat itu di mana-mana, ada di berita, ada nggak sengaja pun udah masuk. Jadi bertanggung jawablah terhadap hal-hal yang Anda konsumsi setiap hari. TikTok-nya apa tuh? Misalnya algoritmanya kalian, ya kan? Instagram-nya apa tuh yang kalian lihat setiap hari? Gimana mau kita sukses kalau yang kita sering masukin adalah sampah pikiran? Ya kan? Negatif ya Bu ya? Yes. Berarti kita sudah menghipnosis dan merusak diri kita sendiri. Ya kan? Kenapa nggak bisa mikir? Ya iyalah, penuh di sini setiap hari. Bahkan tidur pun dengan TV bernyala itu adalah sebuah hal yang bisa merusak pikiran kita dalam jangka panjang, dan jangan harapkan bisa berprestasi dengan baik. Dan kalaupun bisa berprestasi dengan baik, kalian akan menjadi orang yang stres mungkin buat keluarga kalian, buat sebagai orang tua, buat sebagai anak. Kalian akan menyebarkan lebih banyak hal negatif. Seperti itu. Jadi itu bedanya self-talk yang positif dan negatif itu tadi masukan ya. Masukan dari media segala macam. Nah, kalau kita misalnya kita dimarahin hari ini, kamu itu apa misalnya bodoh, nggak bertanggung jawab segala macam, mungkin ada dari luar ada orang seperti itu, siapapun berbicara kepada kita. Tapi apa yang kita bicarakan kepada diri kita sendiri itu yang paling penting. Tanya, benar nggak sih aku bodoh? Benar nggak sih aku nggak bertanggung jawab? Apa yang bisa aku perbaikin? Instead of marah, daripada kalian marah, kalian terima dulu. Aku hari ini menerima kata-kata ini. Pantaskah aku menerima kata-kata ini? Nah, itu kan healthy self-talk. Artinya sehat. Kalian bercakap-cakap dengan sehat daripada kayak emang sih ini aku bodoh nih, aku malas soalnya. Ya, itu kan jadi kalian merusak. Yang menyalahkan diri sendiri akhirnya main drama, ya kan? Drama udah banyak di luar sana. Kita mau berprestasi atau mau main drama gitu kan? Ini bad atau yang penyebab penyakit tubuh, penyebab penyakit pikiran, akhirnya tidak berprestasi. Bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Silakan. Iya. Allahu liman hamidah.
Bentar, Silakan kalau ada yang mau bertanya. ini mungkin boleh di sesi foto dulu nggak, Ibu Marisa? Oke, ya, silakan. Untuk hostnya hari ini. Oke, saya izin untuk stop dulu ya sharingnya. Oke, silakan dinyalakan dulu on cam semua ya. Oke, ini ada 2 slide ya. Saya screenshot dulu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, host. Ini saya share lagi ya. Oke. Ya, silakan. Buat yang tadi mengenai percakapan yang penting dan menghipnosis diri sendiri, mungkin ada pertanyaan karena ini sangat penting buat kita. Kalau memang belum bertanya, sebaiknya sih bertanya ya. Kalau belum, bertanyalah pada diri sendiri, gitu kan. Apakah kita sudah menghipnosis diri kita sendiri dengan sehat, atau kita malah merusak hari-hari kita sendiri? Jangan malah sebenarnya yang sering merusak adalah diri kita sendiri ya, Bu Marisa ya. Ditakut-takutnya sama siapa tukang gendam lah, penculik. Karena biasanya kita kalau digendam itu karena kita berada dalam frekuensi yang rendah. Karena kita sering menghina diri kita sendiri. Terus akhirnya kita percaya bahwa kita seburuk itu. Nah, itu ada terapinya ya. Itulah butuhnya hipnoterapi untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu, untuk berprestasi. Kalau yang udah jadi orang tua, dia akan menularkan kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada siapapun. Bad self-talk itu sangat merusak dan bahkan terakumulasi dalam bentuk sakit-sakit di tubuh. Akhirnya jadi psikosomatis sampai penyakit berat ya. Jadi ini sangat penting. Kembali lagi semua yang tadi dibagikan bisa di-sharing satu persatu. Nanti diulang lagi di rumah, dicek lagi. Kan ini kan pengenalan diri sendiri ya, jangan malas gitu kan. Kenapa ya pasangan aku ini tidak mengenal diriku sendiri, kan biasanya ada gitu. Ya kita sendiri nggak kenal kok. Masa orang lain suruh lebih kenal, gimana sih? Enggak. Baik, Ibu Marisa, ini ada pertanyaan dari Pak Rupi. Bagaimana treat untuk diri jika masih sering menawar proses terlebih? Bagaimana treat untuk diri jika masih sering menawar proses terlebih jika prosesnya misalnya demo presentasi dengan membawa produk yang kemasannya besar dan butuh effort, padahal fokus goalnya adalah menjual produk tersebut. Oke, Mbak Dayu bisa bantu saya nggak? Ini bahasanya saya agak sedikit don't understand. Mungkin Pak Rupi boleh bantu open mic untuk menjelaskan nggak nih Pak, maksudnya gimana? Jadi bagaimana? Ya, malam Coach. Terima kasih. Iya. Baik ya. Jadi gini, misalkan saya sales nih, ya kan. Jadi ini untuk melawan rasa malas sih, lebih tepatnya Coach. Misal saya harus menjual printer barcode misalkan. Sedangkan pada proses sehari-hari, seharusnya saya datang ke toko-toko, ke partner-partner saya, bawa printer tersebut gitu. Tersebut ukurannya lebih gede, makan effort lah ya gitu. Lebih milihnya yang gampang-gampang gitu. Oh mungkin gue tawar deh gitu kan. Jadi goal untuk menjual printer tersebut itu nggak tercapai gitu karena bargaining ya. Fokus. Jadi nawar apa ya? Nawar apa? Ya sebenarnya nggak gelem soro lah gitu ya bahasa Jawa. Diri sendiri berarti ya Mas ya. Terjadi pada diri sendiri. Oke. Ini ya oke. Fokus kita memang self ya buat diri kita sendiri. Jadi terima kasih Pak buat pertanyaannya. Jadi tujuan utamanya kita tuh kerja itu apa? Tadi kembali lagi. Mau cari uang, mau cari pengalaman, mau berprestasi, semua kan kembali.
Sebenarnya kalau kita lagi menunda-nunda sesuatu, kita mesti bertanya, kita sudah semangat belum di sini? Kenapa nggak semangat? Apakah ini kalian mengerjakan pekerjaan ini karena merasa cuma sementara, hanya ingin mencari rezeki? Oke, rezeki penting, sangat penting ya. Tapi maksudnya kayak ngerti nggak kenapa gitu. Karena kalian harus tahu kenapanya itu. Itu yang akan membuat kita bergerak setiap hari. Contoh ya, ada 2 penjual misalnya di pasar ya, ada 2 penjual. Yang satu itu dia menjual ikan, sama nih dua-duanya jualan ikan ya, tapi yang satu ini, misalnya Bapak A menjual ikan karena dia ingin memberikan yang terbaik buat keluarganya. Dia berbahagia bisa melihat keluarganya makan dari rezeki si Bapak A ini. Nah, yang Bapak B, dia menjual ikan. Dia itu istilahnya mungkin dia terpaksa, mungkin dulu dia ceritanya punya usaha yang lain, tapi kemudian dia harus banting setir dan dia jadi harus berjualan ikan. Nah, kira-kira mana yang bakal lebih semangat di antara 2 orang ini? Yang buat keluarganya ya, pastinya. Gimana? Yang buat keluarganya pastinya, Bu. Nah, kan bedanya apa? Kalau kita tujuannya itu sekedar lebih daripada sekedar uang, masukin faktor emosi. Kalian itu kalau mau sukses, mau passionate buat deketin orang, itu pikirannya jangan goals duit. Goals duit itu penting. Kalau saya sih dikasih ntar kamu dikasih penghasilan itu perlu banget. Tapi kalau kalian nggak masukin emosi di situ, emosi apa? Gue benci banget nih sama hidup gue yang sekarang. Misalnya ya gitu kan, aku harus punya penghasilan yang lebih besar. Itu kan ada emosi meskipun negatif, ya kan? Atau yang tadi, yang dia senang misalnya keluarganya lebih berbahagia, makan dengan lebih sehat dibanding proses bapak yang mungkin harus banting setir ini. Mungkin sementara dia akan marah, gitu kan? Dia harus mengatasi marahnya dulu untuk nanti dia bisa akhirnya lebih berprestasi lagi. Bagaimana Pak Rupi untuk jawabannya? Jadi jawabannya dari dalam diri sendiri. Kita nggak bisa minta orang lain untuk pertanyaan tersebut. Kenapa ya saya nggak semangat ya? Oh mungkin saya kurang percaya diri. Oke, kita obati percaya dirinya. Kenapa ya aku nggak semangat ya? Oh mungkin aku pernah merasa gagal. Kenapa aku nggak semangat ya? Oh mungkin aku belum ketemu alasan yang tepat untuk bekerja keras. Karena kita sendiri kan robot. Ya. Itu dibalikin ke diri sendiri ya. Emosi dan kebahagiaan itu yang kita passionate, orang pasti akan lebih cepat datang. Energi kalian jadi nggak bagus. Kalau kita penjualannya turun, biasanya energi kita turun. Nggak narik rezeki, kurang hoki, ya kan? Nah kalau kita passionate, aku semangat banget, aku suka banget, gitu kan, pekerjaanku. Pasti orang bakal tertarik, mereka. Kita baru senyum aja, baru angkat telepon aja, mereka auranya udah ini. Udah attract. Itu yang namanya frekuensi, ada di ilmu kimia fisika, ya kan? Bahagia itu frekuensinya tinggi, ngundang rezeki, ngundang kebahagiaan, orang pengen deket kita, orang pengen beli, ya kan? Itu, oke? Jadi, siap coach, dapat poinnya. Thank you. Alhamdulillah. Oke, sekarang next. Ya, ini bagian terakhir yang saya akan share malam ini adalah inner image dan outer image. Ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu adalah inner image. Outer image adalah image atau apa menurut kata orang. Outer image itu adalah kita menurut orang lain. Inner image itu adalah kita menurut kita sendiri. Udah sama atau belum? Ya kan? Misalnya nih, outer image itu artinya orang itu memandang kita pemalu, orang itu memandang kita pemarah. Tapi padahal dalam diri kita tahu kita sudah sabar. Memang aku pas lagi marah aja gitu kan. Nah itu bedanya outer image sama inner image. Yang berbahaya
apa kata orang lain itu kemudian kita percaya. Ini jadi hipnosis kan, jadinya jadi percaya. Percaya bahwa kalian pemalas, percaya bahwa suka menunda-nunda, akhirnya masuk ke dalam. Nah, gimana dong caranya biar kita nggak gampang dipengaruhin kayak gini? Apa kata orang lain? Enggak kok, aku nggak kayak gitu kan. Berarti ini adalah inner image kita harus kita benerin. Nah, balik lagi nih, memperbaiki rasa di dalam diri kita. Artinya apa? Coba deh kumpulin prestasi-prestasi yang udah pernah kalian lakukan. Sekecil apapun, jangan menilai dari jumlah. Tapi rasa, wah waktu itu tuh aku tuh pernah menang lomba SD ceritanya, menari. Terus aku dapet juara pertama loh. Terus aku tuh naik ke atas panggung dan aku sangat bahagia. Nah, momen-momen itu sangat penting untuk inner image kita. Itu namanya merasakan momen lagi bahagia, kesuksesan. Mau umurnya berapa kek, mau hadiahnya apa, gak penting. Tapi rasanya itu. Nah, kembalikanlah rasa bahagia, berprestasi dan dicintai dalam diri kalian. Sehingga gak ada kesulitan lagi nih buat kerja. Ya kan? Dan apa kata orang lain? Kalah. Karena kita tahu diri kita sendiri. Kalian dipenuhi oleh kebahagiaan di dalam diri. Sehingga energi negatif kalah, sama kayak lawan virus, ya kan? Imunitas kebahagiaan kalian gimana? Dijaga itu. Ya, tadi ada pertanyaan apa tuh, Mbak? Iya, dari Pak Eko Darmanto. Malam, Bu Risa, izin bertanya bagaimana mengembalikan rasa percaya lagi dalam hal sales kepada customer yang sudah kecewa dengan kita yang korelasinya dengan rasa. Oke, boleh saya diceritakan dengan lebih detail supaya saya bisa menjawab. Malam Pak Eko, mungkin boleh dibantu untuk detailnya seperti apa Pak? Selamat malam Bu Risa. Selamat malam. Salam sehat selalu. Sama-sama. Ada kalanya apa yang kita sampaikan ke customer itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh dan menimbulkan kasusnya aja. Misalnya niat kita itu ingin memberikan diskon katakanlah atau promo diskon terhadap customer. Oke. Tapi di satu sisi customer itu menangkapnya bahwa kita itu menggendam ya atau mempengaruhi yang nggak ada solusinya seperti itu tadi. Intinya kita ingin memberikan lebih karena potensi, kalau saya di sales ya, potensi di dealer itu bisa mempunyai kapasitas, tapi di customer itu nggak mau order terlalu banyak dulu. Nah itu menimbulkan kekecewaan seperti itu. Mungkin untuk mengembalikan kepercayaan itu tadi ada solusi atau ada triknya Mbak. Terima kasih. Oke, saya tanya lagi ya. Kepercayaannya itu maksudnya kepercayaannya si klien biar belanja lagi gitu maksudnya Pak? Betul. Seolah-olah di persepsi atau di pemikirannya customer itu sakar PDW ini sales omset gitu tadi. Padahal saya sendiri bisa melihat dealer itu mempunyai kapasitas atau pasar yang akan dilempar barang-barang yang setelah saya tawarkan. Cuman di satu sisi salah tangkap gitu loh. Salah tangkap. Oke. Ini kan udah lebih detail ya. Nanti diperiksa lagi tuh apakah ini ada masalah. Ini kan udah masalah relationship ya, hubungan ya. Hubungan itu dengan siapapun selalu perlu dengan apa yang namanya gini deh, kita ngomong soal bank. Siapa yang punya tabungan di bank ya? Relationship itu ibaratnya kita punya tabungan di bank baru kita bisa taruh uang, ya kan, Pak? Ya.
Jadi dalam hubungan relationship dengan customer, kita itu punya banyak tabungan nggak buat mereka gitu. Hubungan kita seperti apa? Kalau kita lebih banyak memberikan kesenangan, lebih banyak memberikan after sales service, pasti kita punya tabungan banyak. Artinya kalau kita tarik duit, mereka order lagi, akan terjadi sebuah koneksi yang baik. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya ibaratnya sebuah hubungan yang sempat pecah gitu ya, ya berarti Bapak nabung lagi, ya. Nabung lagi apa? Tabung lagi kebaikan. Mulai lagi dari mulai dari nol ya. Mungkin menurut mereka Bapak tidak punya dalam tabungan itu Bapak kosong gitu. Sama seperti sebuah relationship juga dengan manusia. Mereka merasa kita kurang memberi atau di situ kosong, nggak ada tabungan, sehingga kita pakai kartu ATM kita nggak bisa tarik duit gitu, Pak. Kira-kira kebayang nggak? Berarti kesalahannya itu kita nggak usah mikir kesalahannya, kecuali ada masalah pembayaran yang tidak tepat segala macam, tapi kita coba lagi, Pak. Gitu. Dan dalam hal ini kita lihat dulu ini omsetnya besar sekali nggak sih dari person ini gitu kan? Tapi kan menjaga hubungan adalah yang terpenting. Kita nggak boleh menangin ego kita sendiri gitu. Kecuali memang mereka pernah melakukan kesalahan, tapi bukan mereka kita salahin juga, ya kan? Gimana caranya kita berdiplomasi yang baik, Pak? Itu belajar komunikasi itu, Pak. Itu mungkin next topik atau gimana nanti saya akan obongkan dengan Pak Sus ya, maybe. Dari segala relationship kita selalu berpikir gitu. Ada masanya gontok-gontokan ya Pak. Nah, termasuk untuk sales ini. Orang akan kembali lagi kepada kita ketika kita sudah banyak giving juga dalam bentuk lain. Kita memberikan solusi untuk perusahaannya dia, kita berkomunikasi dengan baik. Intinya untuk percaya diri dan menarik perhatian untuk orang lain adalah kita bicarain kebutuhan mereka apa, bukan buat saya apa. They will buy. Bisa cukup dimengerti? Gimana Pak Eko untuk dari jawabannya? Terima kasih Pak Dayu, Mbak Risa. Ya, terima kasih juga Pak Eko. Ya, kayaknya malam ini sih aku udah cukup ya topik-topiknya. Kecuali masih ada mungkin 1-2 orang lagi yang mau bertanya, silakan. Untuk rekan-rekan yang masih mau bertanya masih dipersilahkan. Apapun ya, boleh. Bisa. Bu Risa? Boleh, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi gini, saya mau tanya terkait yang tadi self talk juga ya. Jadi kadang kita itu kalau misalkan saya pernah baca beberapa literatur juga, kadang orang-orang yang sudah sejahtera atau yang terkait sudah sukses kayak gitu, memang apa yang mereka bicarakan sehari-hari itu memang berhubungan dengan kesejahteraan, berhubungan dengan bisnis dan segala macam dan hal-hal yang positif. Maka akhirnya hal-hal yang datang ke mereka adalah hal-hal yang positif juga. Nah, kadang kalau saya lihat itu di banyak teman-teman juga pasti mengalami terkait keyakinan diri masing-masing. Kayak contoh, misalkan kita self talk, aku pengen punya misalkan rumah, misalkan tahun depan saya pengen punya rumah, misalkan. Tapi kadang terbesit di hati kecil, bisa nggak sih? Beneran bisa nggak sih aku? Nah, ini kadang mungkin kalau saya lihat, menurut saya juga ada sisa-sisa dari masa lalu yang misalkan kita sedang setting goal kecil terus akhirnya tidak tercapai. Terus diri kita sendiri itu kan nggak bisa. Kadang ini yang menghambat kesuksesan seseorang. Nah, pertanyaan saya, gimana sih mungkin tips ya untuk bisa mempertajam keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai satu goal? Itu sih, Maria. Oke, terima kasih Pak Kori. Ya, jadi untuk kita tuh kan sebenarnya berproses ya dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang Tuhan itu atau apapun kalian memanggilnya gitu ya, Sang Pencipta atau
memberikan kesempatan kita untuk belajar, gitu ya. Jadi kita tuh disuruh berproses untuk mengerti apa yang kurang dari yang saya minta dan kenapa. Kita tuh kadang-kadang pengennya yang gampang aja, dan manusia itu kalau dikasih yang gampang suka kurang bersyukur, makanya jadi disusahin lagi gitu. Jadi gini, semua berproses karena nggak ada yang sia-sia. Kita harus mengamati segala sesuatu. Ini terjadi kenapa ya? Oh, aku pernah nggak percaya diri gara-gara mungkin dari faktor orang tua. Dulu orang tua juga kayak sulit untuk mencapai. Nah, kamu harus keluar dari lingkungan dan kepercayaan kamu yang lama. Itulah fungsinya hipnoterapi, ya. Gimana dong caranya? Ya udah, belajar tata manajemen untuk marah, ngeluarin emosional, kemudian mengisi kepala dengan hal-hal baru. Jujur aja, saya sudah bukan tutup ya. Saya freeze Facebook saya 4 tahun atau 5 tahun, tidak salah 5 tahun. Kenapa? Waktu itu saya banyak chattingan malah gangguin saya nih sebagai seorang wanita gitu kan, either daripada untuk bisnis, menurut saya ini kayak kurang berguna, ya udah saya freeze aja. Nah, itu artinya kita menutup terhadap hal-hal yang buruk masuk ke dalam pikiran, ya kan. Terus algoritma atau tayangan-tayangan yang kamu lihat itu ganti yang positif, mulai cari dengan sengaja. Aku pengen percaya diri, ya bukan itu. Bagaimana cara percaya diri? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan masukan-masukan itu akan lebih banyak yang positif, akhirnya nanti akan berubah secara otomatis gitu. Bergaulnya aku sama siapa ya? Aku sama orang yang gak semangat, gimana ya caranya? Ya udah, mungkin kita sayang sama teman kita, tapi kan kita lebih sayang sama diri kita sendiri juga. Belajar sehingga kita bisa menyebarkan hal baik. Kembali semua kepada itu, ya. Kira-kira seperti itu secara bertahap. Oke, gimana Mbak Dayu? Oke, siap. Terjawab, Bu Marisa. Terima kasih. Ya, Pak Tori, terima kasih. Ini karena materi kita sudah habis dan sudah menunjukkan 9.44, mungkin kita akhiri dulu ya Bu Marisa ya. Ya. Alhamdulillah untuk malam ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Ibu Marisa tentang mulai dari pembahasan bagaimana kita mengenali diri sendiri, lalu juga ada pembahasan mengenai apakah kita sudah berinvestasi bagi diri kita sendiri, dan tentang kemanakah waktu yang kita gunakan selama 24 jam. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Marisa pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita semakin lebih menggali potensi yang kita miliki setelah kita lebih mengenal diri kita ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Marisa yang telah membagi ilmu yang luar biasa ini, yang terkait dengan mengenal diri sendiri sebagai kunci untuk segala hal, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di malam ini dan juga kepada host. Pada yuk. Ya. Saya boleh ya minta dukungannya sama kalian. Boleh Ibu, silakan. Thank you dengan antusias hari ini. Saya senang sekali bisa sharing dan semoga bisa dipraktekkan 1-2 hal gitu ya. Harapan saya adalah kemajuan buat kalian. Dan boleh dong kalau kalian mau kenal bisa ketemu saya di Instagram Marisa Gayatri ya. Itu gambarnya latar belakangnya biru ya, Marisa Gayatri ya dengan double S. Atau kalian bisa bantu untuk apa sih istilahnya mendukung saya mungkin di YouTube atau di Instagram deh kayaknya gitu. So we can talk and meet dan bertemu dalam jumpa yang selanjutnya, dan kita akan jumpa dengan keadaan yang lebih baik lagi daripada sekarang. Thank you udah, dan terima kasih juga untuk segala kesempatannya. Ibu Marisa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah membagi materi yang luar biasa ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu mungkin kami akhiri dulu untuk sharing session kita malam ini, dan kita berjumpa untuk sharing session berikutnya di sharing session 76. Terima kasih untuk rekan-rekan. Terima kasih Ibu Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Marisa, Mbak Dayu. Iya Pak Tori.